selaku Presiden pertama Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, ada sejarah panjang dan juga tumpah darah yang telah dirasakan pendahulu kita. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, Jepang. Bom atom yang dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima, Jepang, secara tidak langsung memberi jalan kemerdekaan untuk Indonesia. Proklamasi yang sudah disiapkan sebelumnya bisa digelar lebih cepat. 7 Agustus tahun 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan digantikan dengan PPKI yang diketuai oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. 9 Agustus tahun 1945, Soekarno-Hatta dan Regimen Weddiodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. 10 Agustus tahun 1945, Sultan Syahrir mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Syahrir memberitahukan kepada penyair Hairil Anwar tentang jatuhnya bom atom di kota Nagasaki, dan Jepang telah menerima ultimatum dari sekutu untuk menyerah. 11 Agustus tahun 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di darat Vietnam memberitahukan kepada Soekarno, Hatta, dan Regimen bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah pada sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Setelah mendengar desas-desus Jepang akan bertekuk lutut, Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang, Gunsel, untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein, Medan Merdeka. Tapi kantor tersebut kosong. Kemudian Soekarno dan Hatta bersama Subarjo ke kantor Bukanfu, Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol. Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di darat Vietnam. 16 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh sejumlah pemuda untuk dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Hal ini terjadi lantaran perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Rupanya, hal ini dilakukan agar keduanya tidak terpengaruh oleh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perundingan golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pada pukul 2 dini hari sampai pukul 4 dini hari. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditulis di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan hadir BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni menyarankan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, teks proklamasi Indonesia diketik oleh Sayuti Melik.
Pagi harinya, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56. Tepatnya pada pukul 10 pagi, dilakukan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Kemudian disusul pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, dan Indonesia pun dinyatakan telah merdeka.